Kantong plastik merupakan benda yang sering dijumpai dalam keseharian. Penggunaan kantong plastik dapat dijumpai dalam banyak kegiatan, khususnya dalam kegiatan jual beli. Di pasar tradisional contohnya, kantong plastik menjadi sebuah wadah utama yang digunakan untuk membawa belanjaan. Setiap barang yang dibeli akan mendapat kantong plastik secara gratis untuk membawanya. Berbeda dengan mall atau minimarket dalam naungan Aprindo yang sudah secara konsisten sejak 1 Maret 2019 menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar sebesar Rp200. Hal tersebut sebagai wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Layak jika pasar tradisional dapat menjadi salah satu tempat terbesar beredarnya kantong plastik. Pasar Blimbing, Kota Malang contohnya. Hampir semua penjual di pasar tersebut memanfaatkan kantong plastik untuk mewadahi belanjaan pembelinya. Banyaknya kantong plastik yang beredar membuat dugaan kuat bahwa kantong plastik yang digunakan di pasar tradisional menjadi benda sekali pakai atau hanya digunakan sebentar lalu menjadi sampah. Menurut data yang dihimpun dari TPA Supit Urang Kota Malang, sampah plastik yang dibuang ke TPA Supit Urang mencapai 12,5% dari 405,48 ton per hari. Padahal, jika ditelusuri lebih lanjut, pada awalnya kantong plastik tercipta sebagai bentuk upaya penyelamatan bumi. Dikutip dari kumparan.com 26 November 2020, kantong plastik pertama kali dibuat pada 1959 oleh ilmuwan asal Swedia, Steve Gustav Thulin. Penemuannya dipatenkan pada 1965. Dulu, sebelum kantong plastik ditemukan, masyarakat menggunakan kantong yang berbahan kertas sehingga berdampak pada kelestarian pohon. Agar dapat menghentikan penebangan pohon untuk kantong kertas, maka muncullah ide pembuatan kantong plastik untuk menggantikan kantong kertas yang dibuat dari bahan baku pohon. Semakin lama setelah kantong plastik ditemukan, konsumsi penggunaan kantong plastik menjadi semakin tinggi dan menjadi kebutuhan. Ibu rumah tangga pada dasarnya merupakan konsumen kantong plastik tertinggi di dalam sebuah keluarga. Kegiatan berbelanja merupakan perantara penyebaran kantong plastik dari pedagang pasar. Hal ini dapat disebabkan karena tidak ada rasa peduli bahaya penggunaannya, dan juga karena kantong plastik merupakan bonus dalam pembelian barang di pasar atau gratis. Sejatinya, sudah banyak yang tahu bahwa kantong plastik bukan terbuat dari senyawa biologis. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi dengan sempurna. Kantong plastik merupakan produk penyulingan gas dan minyak. Penggunaan kantong plastik sekali pakai menyebabkan kebutuhan akan kantong plastik tinggi, sehingga bahan baku untuk membuat kantong plastik juga meningkat. Secara otomatis, kebutuhan minyak, gas, dan batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui untuk kantong plastik menjadi tinggi. Maka, penggunaan kantong plastik sekali pakai sama dengan mendukung pengerusakan alam. Hal ini bertentangan dengan tujuan penciptaan kantong plastik yang awalnya untuk menyelamatkan alam, justru menjadi penghancur alam. Sebenarnya, secara nyata kita telah merasakan dampak dari sampah-sampah kantong plastik di Kota Malang, seperti menumpunya sampah plastik di Sungai Brantas, banjir di Kota Malang, maupun menumpunya sampah plastik di TPA Supit Urang. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di pasar-pasar tradisional di Kota Malang dapat dilakukan dengan penggunaan tas belanja. Ibu rumah tangga di Kota Malang dapat menggunakan tas anyaman sebagai pilihan. Kualitas tas anyaman sebagai tas belanja tidak bisa diremehkan, karena tas anyaman dari bahan organik maupun daur ulang telah terbukti cukup kuat untuk menampung belanjaan berat. Bahkan, tas anyaman kini telah menjadi barang ekspor. Salah satunya dapat ditilik dari timesindonesia.com 19 Februari 2020. Tas anyaman dari bahan plastik oleh pengrajin di Ponorogo telah merambah pasar internasional
dengan omset 10 juta per bulan. Hal ini membuktikan bahwa tas anyaman memiliki banyak peminat. Tas anyaman sekarang bukan lagi barang kuno, tetapi merupakan barang mode yang dapat menjadi